Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ushulul Iman, dan kita sudah sampai pada pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan ketiga dalam pasal tentang iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tema kita pada hari ini yaitu bayanu anna at-Taurat wal Injil wa ba'd al-kutub al-ukhra al-munazzalah dakhalaha at-tahrif wa salamatul Qur'an min dhalik. Penjelasan bahwasanya kitab Taurat dan kitab Injil serta kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah dirubah, telah diselewengkan, telah diganti, dan hanya Al-Qur'an yang selamat dari perubahan tersebut. Adapun dalil-dalil tentang penjelasan bahwasanya ahlul kitab, orang-orang atau kaum-kaum umat-umat yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab, mereka merubah dari firman Allah Subhanahu wa taala, itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengabarkan kepada kita semua bahwasanya orang-orang yang sebelum kita yang mereka diberi Alkitab, mereka merubah dan mengganti isi dari kitab-kitab tersebut. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang Yahudi, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Ini perlu kita ketahui, terutama akhir-akhir ini kita dapati seruan-seruan untuk menggabungkan semua agama dan mengatakan bahwasanya semua agama itu akan menyampaikan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan-seruan yang saat ini ramai diperbincangkan, dan bahwasanya kita tidak boleh mengkafirkan pemeluk agama lain. Ini adalah seruan yang sangat berbahaya, karena ini bertentangan 100% dengan isi Al-Quran, yang mana Al-Quran telah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selain agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Juga Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Karena semua agama-agama lain telah dihapus syariatnya setelah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah diturunkannya Al-Quran, maka semua kitab-kitab yang lain tidak berlaku lagi. Maka seruan yang mengatakan bahwasanya semua agama sama, inilah seruan mengajak umat Islam untuk keluar dari agamanya. Ini adalah seruan kepada kekufuran, seruan kepada kekufuran dengan meyakini bahwasanya semua agama itu sama. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi mereka telah merubah dari isi Taurat. Seandainya tidak dirubah pun Taurat itu sudah tidak berlaku lagi di zaman kita, setelah diturunkannya Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, afatatma'una ay yu'minu lakum. Apakah kalian masih berharap agar mereka beriman, yaitu orang-orang Yahudi, wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah. Sekelompok dari orang-orang Yahudi mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka merubahnya setelah mereka memahami isi Taurat tersebut, mereka merubahnya dan mereka sadar, mereka tahu bahwasanya
ya, ini tidak benar. Ya, makanya orang-orang Yahudi ini mereka sesat di atas ilmu. Makanya tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai. Ya, tafsirnya adalah orang-orang Yahudi karena mereka tahu, ya, mereka melanggar perintah Allah di atas ilmu. Adapun ad-dallin, ya, orang-orang Nasara, mereka beribadah di atas kejahilan. Makanya, ya, para ulama mengatakan orang-orang yang tersesat, ya, orang-orang sesat dari umat ini, dari kalangan para ulama, mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Mereka tahu, namun mereka melanggar, ya, sengaja melanggar apa yang mereka ketahui. Adapun orang-orang ahli ibadah di umat ini, yang mereka beribadah tanpa ilmu, maka mereka menyerupai orang-orang Nasara. Karena ibadah itu harus dibangun di atas ilmu. Tidak boleh seorang beribadah di atas kejahilan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka merubahnya. Juga firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 46, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Dari orang-orang Yahudi mereka merubah firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka merubah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini adalah kabar yang jelas, ya, pasti dari Al-Qur'an yang tidak mungkin salah, ya, tidak mungkin berbohong. Karena ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Waman asdaqu minallahi haditha. Ya, siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi mereka telah merubah dari isi kitab mereka. Juga Allah mengabarkan tentang orang-orang Nasara yang mereka juga merubah isi dari kitab mereka. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukkiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya kami adalah orang-orang Nasara, kami mengambil, ya, perjanjian dengan mereka, kemudian mereka meninggalkan sebagian apa yang diperingatkan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat mereka saling berselisih, ya. Karena orang-orang Nasara juga saling berselisih. Bahkan sekte-sekte dalam Nasara lebih banyak, ya. Ya, sangat banyak sekali perbedaan dan perselisihan di kalangan orang-orang Nasara. Maka perselisihan di antara mereka akan terus terjadi sampai hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah menyeru kepada mereka, ya ahlal kitab, wahai ahlu kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Telah datang, ya, rasul kami kepada kalian, ya, menjelaskan banyak dari apa yang kalian sembunyikan dari isi kitab yang diturunkan, wa ya'fu an katsir, dan Allah, ya, membiarkan sebagiannya. Allah tidak bongkar semua kebohongan dan perubahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Dan di antara hal-hal yang mereka sembunyikan dari isi Injil yaitu sifat Nabi kita Muhammad SAW yang tertera jelas dalam kitab-kitab mereka. Kitab Taurat dan Injil tertera jelas sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW, namun mereka sembunyikan. Juga di antara yang mereka sembunyikan yang disebutkan oleh para ahli tafsir dari ayat-ayat yang ada dalam Injil dan Taurat, yaitu ayat tentang hukum rajam. Itu ada dalam Taurat dan Injil, namun mereka sembunyikan. Dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya mereka menyembunyikan, ya, sebagian dari ayat-ayat yang Allah turunkan kepada mereka. Maka ayat-ayat ini, ya, menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara mereka telah merubah kitab yang diturunkan kepada mereka. Maka tidak benar kalau kita mengambil Taurat dan mengatakan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita tidak mengetahui yang mana ya, asli dari firman Allah dan mana yang sudah mereka rubah. Ya, makanya Rasulullah sangat marah ketika sahabat Umar bin Khattab membawa sebagian dari lembaran-lembaran Taurat dan sangat marah kepada sahabat Umar bin Khattab dan mengatakan kepada sahabat Umar bahwasanya seandainya Nabi Musa hidup maka tidak ada pilihan kecuali dia mengikuti. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam ketika nanti turun di akhir zaman dia akan berhukum dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak berhukum dengan syariat Injil. Kemudian perubahan yang ahlu kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara dan selainnya yang mereka lakukan adalah terkadang menambah dari isi kitab tersebut atau terkadang juga mereka kurangi, mereka hapus. Ya. Dalil bahwasanya mereka menambah dari isi kitab mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Maka celakalah orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri. Ya, dari karangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan, mereka tulis sendiri dan mereka mengatakan bahwasanya ini dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yashtaru bihi tsamanan qalila. Ya. Untuk mereka menggantikannya dengan harga yang murah. Mereka jual agamanya untuk ya, keuntungan dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Ya, maka Allah mengatakan celaka mereka ya karena apa yang mereka tuliskan dengan tangan-tangan mereka, wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan bagi mereka dari ya, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ini dalil bahwasanya mereka menulis sendiri Taurat dan Injil dan mereka mengatakan ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Juga Allah mengabarkan bahwasanya mereka menghapus dan menyembunyikan sebagian dari isi kitab mereka. Allah berfirman, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahlu kitab, telah datang rasul kami ya, kepada kalian untuk menjelaskan ya, apa-apa yang kalian sembunyikan dari isi kitab-kitab tersebut. Ya, mereka hapus, ya, mereka sembunyikan. Juga firman Allah, qul man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Katakanlah siapakah yang menurunkan Alkitab yang didatangkan dan dibawa oleh Musa, nurau wa hudal linnas. Cahaya dan petunjuk untuk manusia, taj'alunahu qaratis. Kalian menjadikannya lembaran-lembaran, tubdunaha wa tukhfuna katsira. Kalian tampakkan sebagiannya dan banyak dari lembaran-lembaran tersebut yang kalian sembunyikan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka menyembunyikan ya, apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka sembunyikan ya, dan apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tampakkan. Ya, ini secara umum ya, bahwasanya orang-orang ahlul kitab bahkan selain Yahudi dan Nasara mereka telah merubah dari isi kitab-kitab mereka. Ya, meskipun tidak dikabarkan ya, apa kitab-kitab tersebut, ya namun secara umum ya mereka telah merubah dari isi-isi kitab yang mereka turunkan. Adapun secara khusus tentang Taurat, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya, siapa qul man anzalal kitab alladzi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa, yang mana kitab tersebut adalah petunjuk dan cahaya untuk manusia. Kalian jadikan lembaran-lembaran yang sebagiannya kalian tampakkan dan sebagiannya kalian, bahkan sebagian besarnya kalian sembunyikan. Wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum, yang telah diajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui dan bapak-bapak kalian. Qulillah, ya katakanlah Allah yang menurunkan kitab tersebut. Tsumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Biarkan ya, mereka ya, bermain-main dengan isi Taurat tersebut. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya Allah akan membalas permainan mereka tersebut. Tafsir dari ayat tadi, ayat taj'alunal kitab alladzi ja'a bihi Musa fi qaratis. Ya. Kalian menjadikan kitab yang dibawa oleh Musa dalam
lembaran-lembaran dalam kertas-kertas tada'una fiha liyatimma lakum ma turiduna minat tahrif, ya. Kalian meletakkan apa yang kalian inginkan dari perubahan-perubahannya, waqat sifatin nabi al-madhkura fih, dan kalian sembunyikan sifat Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam kitab Taurat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, afatatma'una ayyuminu lakum, apakah kalian masih berharap mereka beriman kepada kalian, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Padahal sebagian mereka telah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka merubahnya, ya, setelah mereka memahaminya. Berkata As-Suddi, ya, imam ahli tafsir, ketika mentafsirkan ayat ini, hiya Taurat allati harrafuha, yaitu kitab Taurat yang mereka rubah. Juga Ibnu Zaid berkata, at-Taurat allati anzalaha alaihim, Taurat yang diturunkan kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, yaj'aluna al-halala fiha haraman. Mereka menjadikan yang halal dalam kitab Taurat itu mereka katakan haram. Wal harama fiha halalan, dan mereka mengganti yang haram menjadi halal. Wal haqqu fiha batilan wal batilu fiha haqqa. Yang hak mereka katakan ini batil, dan yang batil mereka katakan ini hak. Mereka merubah 100% isi dari, ya, membolak-balikkan. Yang hak mereka katakan batil, yang batil mereka katakan hak, yang halal mereka katakan haram, dan yang haram mereka katakan halal, ya. Mereka merubah isi dari Taurat, ya, meskipun tidak semuanya, dan namun kita tidak bisa mengetahui. Makanya kita dilarang untuk membaca Taurat, ya. Karena bisa jadi apa yang kita baca benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala namun kita dustakan. Atau bisa jadi yang kita baca adalah tulisan, ya, pendeta-pendeta mereka, namun kita katakan ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang untuk membaca Taurat, ya. Kecuali, ya, orang-orang yang memang ingin berdebat dengan mereka yang tahu perbedaan-perbedaan yang ada di antara kitab tersebut, yaitu orang-orang yang memang mengkhususkan, ya, dirinya dan dia punya ilmu tentang ilmu-ilmu syar'i yang mereka bisa membantah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Makanya dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, janganlah kalian benarkan apa yang diucapkan oleh ahlul kitab dan jangan kalian dustakan. Karena bisa jadi yang mereka ucapkan adalah benar firman Allah, maka kita tidak boleh dustakan, dan tidak boleh juga kita benarkan karena bisa jadi itu adalah kebohongan pendeta mereka. Ya, adapun dalil tahrif dari kitab Injil, dalil bahwasanya Injil telah dirubah, ya, yaitu yang kita bacakan juga tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Wahai ahlul kitab, dan di sini yang dimaksud adalah orang Nasara, ya, karena di ayat sebelumnya Allah mengatakan wa minal ladzina qalu inna nasara, dan dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya kami orang Nasara. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya telah datang rasul yang menerangkan kepada mereka bahwasanya mereka telah, ya, menyembunyikan dari isi kitab tersebut, dan kita telah terangkan tadi bahwasanya di antara yang mereka sembunyikan adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang tertera jelas dalam kitab mereka juga tentang ayat rajam. Maka, ya, semua ayat-ayat yang kita bacakan tadi menjelaskan bahwasanya Taurat dan Injil, ya, bahkan kitab-kitab lain semua sudah dirubah. Adapun Al-Quran, maka Al-Quran ini terjaga dari perubahan karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin akan menjaga Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikra, yaitu Al-Quran, karena di antara nama Al-Quran adalah Az-Zikr, ya, juga Al-Furqan, Al-Kitab, dan yang lainnya. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kami yang akan menjaganya. Berkata Imam At-Tabari ketika mentafsirkan ayat ini, qala wa inna lil Qur'ani lahafizun min an yuzada fihi batilun ma laysa minhu. Ya, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjaga Al-Quran dari ditambahkan
kepadanya kebatilan yang bukan darinya, au yunqas minhu ma huwa minhu, atau dikurangi dari isi Al-Qur'an yang itu termasuk dari ayatnya, min ahkamihi wa hududihi wa faraidihi, baik itu tentang hukum-hukumnya, tentang batasan-batasan yang ada dalam Al-Qur'an, juga kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Semuanya Allah Subhanahu wa taala jaga. Maka tidak ada yang bisa menambah Al-Qur'an atau mengurangi kecuali dia akan ketahuan. Karena Al-Qur'an ini dihafal oleh jutaan dari kaum muslimin, baik yang kecil maupun yang dewasa, sehingga tidak ada yang bisa merubah isi Al-Quran karena Al-Quran itu sama semuanya. Tidak seperti kitab lain yang telah dirubah satu daerah ke daerah lain, isinya berbeda-beda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan dalam ayat-ayat yang lain tentang kesempurnaan Al-Quran dan kerapian susunan isi Al-Quran dan kesucian Al-Quran dari semua kebatilan. Tidak ada satupun, sedikit pun kebatilan dalam Al-Quran itu tidak ada. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan dalam Al-Quran, baik itu di permulaannya maupun di akhirnya. Tidak ada satupun, sedikit pun kebatilan dari Al-Quran. Tanzilun min hakimin hamid. Ini Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Juga Allah berfirman tentang Al-Quran, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra ini adalah kitab yang disusun rapi ayat-ayatnya, kemudian diperincikan min ladun hakimin khabir, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Juga Allah berfirman, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lisanmu dengan cepat. Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika turun wahyu kepadanya, dia segera berusaha membaca agar tidak lupa. Namun Allah mengatakan tidak usah tergesa-gesa. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di hatimu, wahai Muhammad, dan kamilah yang akan menetapkan, menguatkan bacaannya di lisanmu. Allah akan menjaga Al-Quran di hati Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW akan mudah membacanya di lisannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwasanya Allah akan menjaga Al-Quran. Maka ayat-ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan sempurnanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk kitab suci Al-Quran ini, baik lafadznya maupun maknanya. Dimulai dari diturunkannya Allah Subhanahu wa taala pertama kali sampai Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya nanti di akhir zaman. Jadi di antara tanda-tanda kiamat, ketika sudah dekat hari kiamat nanti, maka Al-Quran ini akan diangkat. Maka tidak ada lagi orang yang menghafal Al-Quran dalam hati mereka. Tidak ada lagi Al-Quran yang tertulis dalam mushaf-mushaf. Semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman tanpa ada pergantian dan perubahan sama sekali, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk menjaganya. Dan Al-Quran terus dijaga sepanjang zaman, sejak Nabi Muhammad SAW sampai nanti hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk menjaga isi Al-Quran. Kemudian, ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum, mungkin ada sebagian di antara kita yang bertanya, kenapa Allah hanya menjaga Al-Quran, adapun kitab-kitab lain Allah biarkan untuk dirubah. Ini adalah hikmah. Kita tidak mengetahui secara pasti apa hikmah di balik ini. Namun di antara sebabnya karena disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Amr Ad-Dani, dari Abul Hasan, dia mengatakan, kuntu yawman indal Qadi Abi Ishaq. Aku pernah di samping Qadi Abi Ishaq, dan ditanyakan kepadanya, lima jazat tabdilu ala ahli Taurat walam yajuz ala ahli Quran. Kenapa bisa Taurat itu dirubah, adapun Al-Quran tidak bisa dirubah?
Maka Al-Qadhi mengatakan, qala Allah azza wa jalla fi ahli Taurat, ya Allah telah mengatakan tentang orang-orang yang diberi Taurat, bimastuhfizu min kitabillah. Karena kitab Allah yang diamanahkan kepada mereka untuk menjaganya. Fawukkilal hifdzu ilaihim. Ya. Maka penjagaan Taurat ini memang dibebankan kepada pendeta-pendeta mereka. Fajazat tabdilu alaihim. Ya, maka mungkin saja mereka merubahnya karena mereka adalah manusia yang punya hawa nafsu. Adapun Al-Quran, kata beliau, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan bahwasanya sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi sebabnya kenapa kitab-kitab lain itu dirubah karena memang penjagaan kitab-kitab tersebut dibebankan kepada pendeta-pendeta mereka. Adapun Al-Quran maka Allah yang menurunkannya dan Allah sendiri yang menjamin akan menjaga isi Al-Quran. Maka ya ketika seorang ulama lain mendengarkan ucapan ini, dia mengatakan, ma sami'tu kalaman ahsana min hadza. Ya, aku tidak pernah mendengarkan jawaban yang lebih baik daripada ini. Jadi sebab kenapa kitab-kitab lain itu dirubah meskipun juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah memang tidak menjamin untuk menjaganya dan penjagaan kitab-kitab tersebut diserahkan kepada ya, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, dan mereka pun merubahnya. Ya, adapun Al-Quran maka Allah yang menjamin untuk menjaganya. Kemudian pembahasan berikutnya, ikhwan dan akhwat azani Allahu wa iyyakum. Pembahasan berikutnya adalah al-iman bil Quran wa khasaisuhu. Ya. Keimanan kepada Al-Quran dan keistimewaan Al-Quran. Yang pertama adalah ta'riful Quran wal hadisul qudsi wal hadithun nabawi wal farqu bainahuma. Definisi Al-Quran, hadis qudsi, hadis nabi, dan perbedaan di antara keduanya. Al-Quranul Karim ya, adalah kalamullah minhu bada. Ya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang darinya ya, datang Al-Quran tersebut. Wa anzalahu Allahu ala rasulihi wahyan. Allah turunkan kepada Rasulnya melalui perantara wahyu. Wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan. Dan orang-orang yang beriman membenarkan isi Al-Quran tersebut. Wa ayqanu annahu kalamallahi haqiqatan. Dan mereka meyakini bahwasanya Al-Quran ini benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang didengarkan oleh Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibawa turun dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bilafzihi wa ma'nahu ya, dengan lafadznya dan maknanya yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir ya. Yang mana tidak mungkin jumlah yang sangat banyak itu berkumpul dan bersatu untuk sepakat berdusta tentang Al-Quran. Al-mufidu bil qat'i wal yakin al-maktub fil masahif ya, yang mana periwayatan Al-Quran ini membuat seorang tidak ragu ya, tidak mungkin ragu bahwasanya ini ya, benar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-maktub fil masahif yang tertulis dalam mushaf al-mahdhub min at-taghyiri wat tabdil dan dijaga dari pergantian dan perubahan. Ya. Ini adalah definisi Al-Quran secara umum, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang diucapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan didengarkan oleh Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana kitab ini ya dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Adapun hadis qudsi ya, maka berbeda dengan Al-Quran. Ya, hadits qudsi meskipun juga ya, ucapan yang diriwayatkan oleh Nabi kita SAW dari Allah Subhanahu wa taala baik dengan lafaz dan maknanya, namun periwayatannya tidak mutawatir. Ya, tidak semua mutawatir. Ada yang ahad, ada yang mutawatir.
ya, dan tidak seperti Al-Qur'an, karena bisa jadi ada hadis qudsi namun ya dhaif ya, karena riwayatnya tidak benar. Ya, adapun Al-Qur'an maka semua Al-Qur'an dari ayat pertama sampai ayat terakhir ya, semuanya diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin, karena saking banyaknya tidak mungkin mereka berkumpul untuk berdusta. Ya, seperti jika ada yang menyampaikan bahwasanya di Mekah itu ada Ka'bah, ya maka ini mutawatir. Ya, semua orang mengetahuinya, ya, karena jumlah yang sangat banyak ini telah menceritakan bahwasanya di Mekah itu ada Ka'bah, dan tidak mungkin mereka semua berdusta sepakat untuk mengatakan bahwasanya di Mekah ada Ka'bah, sehingga ya kabarnya sudah pasti. Ya. Dan di antara ya, contoh hadis qudsi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Al-Quran, namun hadis qudsi, yaitu perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadzalam. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim kepada diriku sendiri. Ya, Allah mengharamkan untuk menzalimi ya hambanya, mengharamkan dirinya untuk menzalimi hambanya. Wa ja'altu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman ini haram bagi kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Adapun hadis Nabi, ya, ini berbeda dengan hadis qudsi. Hadis Nabi yaitu ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw wasf, ya. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapannya, perbuatannya, atau penetapannya, ataupun sifatnya, ya. Sifatnya khalqi maupun khuluqi, yaitu bentuk tubuhnya maupun sifat-sifat akhlaknya yang beliau miliki, seperti sifat tawadu, sifat dermawan, dan lain sebagainya. Adapun perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi juga hadis nabawi, annal Qur'ana muta'abbadun bitilawati. Ya, Al-Quran ini jika seorang membacanya maka setiap hurufnya dia akan mendapat pahala. Ya. Mu'jizun fi nadmihi mutahaddan bihi. Ya. Tidak ada yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Dan Allah menantang orang-orang Quraisy yang mereka adalah ahlu fasahah, orang-orang yang sangat fasih dalam bahasa Arab. Mereka ditantang untuk mendatangkan seperti Al-Quran, namun mereka tidak mampu. Dan Al-Quran ini tidak boleh ya, dibaca oleh orang yang junub, ya, dan tidak boleh diriwayatkan secara makna. Ya. Tidak boleh kita mengatakan Allah berfirman, kemudian maknanya, ya maksudnya diriwayatkan secara makna. Ya. Tapi kita bisa mengatakan ini artinya, ya. Artinya seperti ini. Ya. Tapi hadis Nabi boleh saja kita mengatakan yang maknanya seperti ini. Adapun Al-Quran tidak boleh diriwayatkan secara makna. Wa tata'ayyan qira'atuhu fis shalah, dan ketika seorang salat maka yang boleh dia baca adalah Al-Quran. Ya. Tidak boleh membaca hadis qudsi atau hadis Nabi. Ya. Karena yang boleh dibaca dalam salat hanya Al-Quran. Wa yu'jaru qari'uhu bi kulli harfin minhu. Ya, hasanah. Dan setiap yang membacanya akan diberi pahala, setiap huruf itu satu kebaikan, dan satu kebaikan ya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, berbeda dengan hadis qudsi dan hadis nabawi, maka tidak demikian, ya. Tidak mukjizat, ya. Tidak ditantang orang lain untuk mendatangkan seperti hadis nabawi, juga ya boleh dibaca meskipun seorang sedang junub, ya, hadis qudsi dan hadis nabawi, dan tidak dikatakan bahwasanya setiap huruf dari hadis yang dibaca akan mendapatkan pahala seperti Al-Quran. Kemudian perbedaan antara hadis nabawi dan hadis qudsi, annal hadis al-qudsi min kalamillah bilafdhihi wa ma'nah. Hadis qudsi itu lafadznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun hadis nabawi bahwa min kalamin Nabi sallallahu lafzan wa ma'nan. Adapun hadis nabawi maka itu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafadznya dan maknanya, ya. Meskipun juga itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa, ya, karena Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya, in huwa illa
wahyu yuha, ya. Ini adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa annal hadis al-qudsi afdal min haditsin nabawi, dan hadis qudsi itu tentu lebih mulia daripada hadis Nabi. Wa dzalika li fadli kalamillahi ala kalamil makhluqin, karena tentu perkataan Allah itu lebih mulia daripada perkataan makhluk. Kemudian berikutnya, khosaisul iman bil Quran, kekhususan atau keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, al-imanu bi kutubillah ruknun azim min arkanil iman. Beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Dan ketika Al-Quran adalah kitab yang menghapus syariat kitab-kitab sebelumnya, dan menjadi tolak ukur, penentu kebenaran apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Jika menyelisih Al-Quran berarti itu batil, dan jika sama dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran, maka itu benar. Dan Al-Quran ini disyariatkan, disyariatkan untuk diamalkan oleh jin dan manusia. Jadi bukan hanya manusia, tapi bahkan jin juga. Ba'da bi'tsati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua kitab-kitab yang lain telah dihapuskan. Wa nuzulu hadzal kitab alaihi, dan setelah kitab ini diturunkan kepada Nabi kita. Maka ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran, Di antaranya adalah i'tiqadu umumi da'watihi wa syumulis syari'ah allati ja'a biha di umum istaqalain minal jinni wal ins. Kita harus meyakini bahwasanya syariat Nabi kita Muhammad SAW itu umum, untuk semua manusia, bahkan semua jin dan manusia. Maka suatu kedustaan, kesesatan jika seorang mengatakan bahwasanya agama Islam atau Al-Quran ini turun untuk orang Arab, tidak benar. Tapi Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Wa bu'itsu ilan nasi kaffah, kata Nabi SAW, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Bukan orang Arab saja, untuk orang Indonesia, untuk orang Eropa, untuk orang Afrika. Semuanya harus mengamalkan syariat Nabi kita Muhammad SAW dan harus mengamalkan isi Al-Quran. Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Di antara nama Al-Quran ada Al-Furqan. Ala 'abdihi, kepada hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, liyakuna lil 'alamina nadhira. Agar dia menjadi pengingat, memberi peringatan untuk seluruh alam. Bukan lil Arabi, nadhira, bukan pemberi peringatan untuk orang Arab, tapi lil alamina nadhira, untuk seluruh alam. Wa qala ta'ala mukhbiran ala lisani nabiyih, dan juga Allah mengabarkan melalui lisan nabinya, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan, dalam surat Al-An'am ayat 19, dan diwahyukan kepadaku kitab Al-Quran ini liunzirakum, untuk aku beri peringatan kepada kalian, waman balagh, dan kepada siapa yang sampai kepadanya Al-Quran. Ini adalah peringatan untuk semuanya. Siapa saja yang sampai kepadanya Al-Quran, maka Al-Quran itu untuk peringatan baginya. Juga Allah mengabarkan bahkan kepada kaum jin. Allah mengatakan tentang jin, inna sami'na Qur'anan ajaba, yahdi ila rusydi fa amanna. Bahkan jin, bangsa jin mengatakan, sungguhnya kami mendengarkan Qur'anan ajaba, Quran yang sangat menakjubkan, yahdi ila rusydi, yang mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk, fa amanna bihi, maka kami pun beriman dengannya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam, bahkan seluruh jin dan manusia. Itu yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran ini syariat untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk ras tertentu atau bangsa tertentu, namun untuk seluruh manusia, bahkan seluruh jin dan manusia. Yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran ini telah menghapuskan semua kitab-kitab sebelumnya.
Maka tidak boleh bahkan kepada ahlul kitab, kepada orang-orang yang mengaku orang-orang Yahudi, kepada orang-orang yang mengaku orang-orang Nasara, mereka tidak boleh lagi beramal dengan kitab mereka setelah Al-Quran ini diturunkan. Ya. Karena tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima dari. Maka hati-hati para ikhwan dan akhwat sekalian, yang mana kami sampaikan tadi di awal kajian ini, seruan-seruan untuk menyatukan ya, seluruh agama samawi kata mereka, agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam, yang mereka satukan. Ini sedang ramai diserukan di seluruh dunia ya, agar Islam ini kemudian Yahudi dan Nasara menjadi satu agama. Ya. Waliyadzubillah, ini adalah seruan kepada kekufuran. Ya. Karena setelah datangnya Islam, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, maka semua agama-agama yang lain telah dihapus dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Juga dalam hadis yang sahih diriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi SAW, seandainya Musa, ya, Nabi Musa masih hidup, tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti. Maka tidak benar ya, jika ada orang yang masih ya, mengatakan bahwasanya Taurat ini masih bisa diamalkan atau Injil karena juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, ya Allah menurunkan Taurat, bukan Injil, namun itu sudah dirubah dan telah dihapus ya, syariatnya. Yang kedua, ya, kita harus meyakini bahwasanya semua kitab-kitab lain telah dihapus oleh Al-Quran. Kemudian, yang ketiga, samahatus syariatil tija'a bihal Quran. Kita harus mengetahui bahwasanya Al-Quran ini, ya, syariat yang dibawa oleh Al-Quran adalah syariat yang mudah, ya, syariat yang tidak berat. Ya. Bahkan kita ketahui dalam agama kita, seorang yang tidak mampu sholat berdiri boleh sholat duduk, ya, bahkan boleh berbaring, bahkan boleh sekedar memberi isyarat jika tidak mampu. Kemudian orang yang tidak bisa wudhu bisa dengan tayamum. Bahkan seandainya ada seorang yang dipenjara, diikat dalam penjara, ya, tidak bisa bergerak, maka tidak harus dia berwudhu dan tidak harus tayamum, dan dia bisa sholat dalam kondisi seperti itu. Ya, banyak keringanan-keringanan yang ada dalam syariat kita, berbeda dengan syariat-syariat nabi-nabi sebelum kita yang mana ya banyak sekali kesulitan-kesulitan. Di antaranya syariat mereka, ya pakaian jika terkena najis harus digunting. Kemudian ya mereka tidak boleh memakan harta rampasan perang. Ketika mereka berperang dan menang, maka rampasan perang mereka kumpulkan dan akan datang api yang mengambil harta rampasan perang tersebut. Kemudian juga di antara ya, syariat yang berat yang ada di zaman sebelum kita, yaitu orang yang membunuh, ya meskipun tidak sengaja, maka juga harus dibunuh. Ya, berbeda dengan syariat kita yang dibunuh yaitu yang sengaja membunuh. Adapun yang tidak sengaja membunuh seperti dia sedang naik mobil kemudian dia menabrak dengan tidak sengaja, maka tidak dibunuh, ya hanya diperintahkan untuk membayar ya denda 100 ekor unta. Ya, kemudian ya, itu di antara kekhususan dan keistimewaan dari Al-Quran. Di antara kekhususan dan keistimewaan dari Al-Quran adalah bahwasanya syariat Islam ini sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-Taurat wal Injil." Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi, ya, tidak pandai membaca dan menulis, alladzi yajidunahu maktuban. Ya, mereka mendapati, ya, orang-orang Yahudi dan Nasara mendapati Nabi kita Muhammad namanya tertulis dan sifatnya tertulis dalam Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi tersebut yaitu Nabi kita Muhammad SAW mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan kepada mereka yang baik-baik dan mengharamkan dari mereka yang buruk-buruk. Dan ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama haramnya rokok. Karena rokok ini termasuk khaba'ith, termasuk yang buruk. Dan bahkan rokok sendiri mengaku ya, dalam kemasannya bahwasanya ya rokok ini berbahaya
bagi siapa saja ya, bisa menyebabkan penyakit jantung, keguguran dan lain sebagainya. Wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Nabi kita Muhammad SAW membawa syariat Muhammad dan memberi keringanan ya, kepada orang-orang Yahudi dan Nasara dari sebagian beban-beban sulit yang dibebankan kepada mereka. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasara yang masuk ke dalam agama Islam, mereka akan mendapati bahwasanya syariat Islam ini lebih mudah daripada syariat mereka. Ya. Syariat mereka lebih berat ya, daripada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini yang ketiga yaitu ya, di antara keistimewaan Al-Quran yaitu syariatnya sangat sangat mudah. Ya. Kemudian yang keempat, annal Quran huwal kitabul wahid min bainil kutubil ilahiyyah alladzi takaffala Allahu bihifdhihi. Di antara keistimewaan Al-Quran yaitu Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang Allah sendiri menjamin akan menjaganya. Adapun kitab-kitab lain maka Allah serahkan penjagaan kitab tersebut kepada pendeta-pendeta mereka. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikr yaitu Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak akan disusupi oleh kebatilan ya, baik di depannya maupun di belakangnya ya. Di akhirnya, di pertengahannya, di awalnya, maka tidak mungkin ya, seorang bisa menambah dan mengurangi dari isi Al-Quran. Dan kita ketahui bahwasanya para ulama sejak dahulu mereka ya, menyibukkan dirinya untuk mempelajari dan menuliskan tentang semua yang berkaitan tentang Al-Quran, tentang qiraat, ya. Masih sampai saat ini kita dapati ribuan bahkan jutaan ya, orang-orang yang menguasai masalah ya, qiraat, ya, qiraat Al-Quran, ya, cara membaca Al-Quran. Kemudian para ahli tafsir, ya, kitab-kitabnya juga masih terjaga, i'rabul Quran. Semua yang berkaitan tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat yang sudah dihapus, ya, an-nasakh wal mansukh, ya, semua an-nasi wal mansukh, ya, ayat-ayat yang menghapus ayat yang lain, semua telah diturunkan, dijelaskan dan dituliskan oleh para ulama. Ya. Maka Al-Quran ini dijaga sampai hari kiamat nanti. Kemudian di antara keistimewaan Al-Quran yaitu Al-Quran ini adalah kitab yang mukjizat sampai hari kiamat dan tidak akan ada yang mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quran karena Allah menantang ya, penentang Al-Quran untuk mendatangkan kitab seperti Al-Quran. Kemudian mereka tidak mampu. Kemudian Allah menantang mereka untuk mendatangkan 10 surat seperti Al-Quran. Mereka juga tidak mampu. Bahkan Allah menantang mereka untuk mendatangkan 1 surat seperti Al-Quran. Dan surat yang paling pendek dalam Al-Quran adalah Inna a'tainakal kautsar. 3 ayat. Namun mereka pun tidak mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah kitab yang tidak mungkin ada yang bisa ya, mendatangkan sepertinya. Karena Al-Quran adalah mukjizat sampai hari kiamat. Kemudian di antara keistimewaan Al-Quran bahwasanya Allah telah menjelaskan ya, segala sesuatu dalam Al-Quran ini. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan kepadamu suatu kitab yang menerangkan segala sesuatu wa huda wa rahmata wa busyra lil muslimin. Ya, sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ya. Maka Al-Quran ini telah ya, semua pokok-pokok kebaikan ada dalam Al-Quran. Ya, jika ada yang bertanya ya masalah membangun pamannya, tidak ada dalam Al-Quran. Cara arsitektur tidak dalam Al-Quran. Maka Al-Quran telah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui jika engkau tidak mengetahui. Ya. Juga kita diperintahkan dalam Al-Quran untuk mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang diperintahkan oleh Nabi maka ambillah dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Maka semua pokok-pokok kebaikan ya, dalam kehidupan ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Ya, maka orang yang benar-benar mempelajari Al-Quran ya, di bawah bimbingan para ulama Rabbani, ya, orang ulama yang benar-benar memahami Al-Quran dengan baik, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat.
Kemudian juga di antara keistimewaan Al-Quran, Allah memudahkan ya, bagi orang yang ingin menghafalnya dan orang yang ingin benar-benar mentadabburi Al-Quran ya. Karena Allah berfirman walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir ya. Dan kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka siapakah yang ingin ya, mempelajarinya dan menghafalkannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak ya. Allah berfirman ini adalah kitab yang kami turunkan yang penuh berkah ya. Liyadabbaru ayatih, agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Ya. Berkata Mujahid ketika mentafsirkan ayat yang pertama, yakni hawanna qira'atahu. Kami mudahkan Al-Quran itu untuk dibaca. Juga berkata As-Suddi yassarna tilawatahu alal alsun. Ya, kami mudahkan Al-Quran itu dibaca pada lisan-lisan manusia. Ya, berkata Ibnu Abbas, ya, terjemahan Al-Quran, ya, ulama sahabat yang paling paham tentang tafsir Al-Quran mengatakan laula annallaha yassarahu ala lisanil adamiyin mastata'a ahadun minal khalqi an yatakallama bikalamillah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan Al-Quran ini diucapkan oleh lisannya ya, anak-anak Adam, mastata'a ahadun minal khalqi an yatakallama bikalamillah. Maka tidak ada seorang pun yang bisa berbicara dengan kalamullah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah mudahkan, maka lisan-lisan manusia mudah untuk membaca Al-Quran. Kemudian berkata Imam At-Tabari dan selainnya dari para imam-imam ahli tafsir, bahwasanya taysirul Quran ya, kemudahan Al-Quran ini yashmulu taysiral lafzi littilawah ya, mencakup dimudahkannya ya lafadznya untuk dibaca, wa taysiril ma'ani littafakkuri wat tadabbur wal itti'ad, dan mudahnya ya makna-maknanya untuk direnungkan, untuk ditadabbur, dan untuk dijadikan peringatan. Ya. Dan Al-Quran ini sebagaimana yang kita saksikan ya, sangat mudah untuk dibaca dan mudah untuk dipelajari. Kemudian di antara keistimewaan Al-Quran, Al-Quran tadammana khulasata ta'alim kutubus sabiqah. Ya. Al-Quran ini telah mencakup semua pokok-pokok ajaran umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Allah mensyariatkan agama yang Allah wasiatkan kepada Nuh, dan kami wahyukan ya kepadamu, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Nabi Isa, an aqimuddin ya, tegakkanlah agama, wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian bercerai-berai ya. Ini di antara pokok-pokok ya. Agama-agama sebelum Nabi kita Muhammad SAW ya telah dihimpun dalam Al-Quran. Jadi semua kebaikan yang ada dalam agama-agama lain itu semuanya ada dalam agama kita, yaitu agama Islam, dan semua tercakup dalam Al-Quran. Juga Al-Quran mengandung ya, akhbar Rasul, ya, kabar-kabar tentang para Rasul. Juga umat-umat terdahulu, bahkan dijelaskan secara terperinci yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan kita ketahui bahwasanya surat Yusuf ya benar-benar ya dari awal sampai akhir menjelaskan secara terperinci tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, juga tentang kisah Nabi Musa, tentang kisah Nabi Yunus, Nabi Adam, nabi-nabi yang lainnya diterangkan dalam Al-Quran, yang mana cerita-cerita dan kabar-kabar tersebut ya tidak terdapat secara terperinci sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semuanya kami ceritakan kepadamu dari kabar-kabar para rasul yang menguatkan dan mengokohkan hatimu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika min amba'il qura naqussu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Ya, itu adalah cerita-cerita ya, orang-orang ya, negeri-negeri sebelummu yang kami ceritakan kepadamu, minha qa'imun wa hasid. Ya, sebagian masih tegak tanda-tandanya, ya, seperti sebagian ya nabi-nabi seperti kaum Tsamud ya, yang mana
bekas-bekas ya peninggalan mereka, gunung-gunung yang mereka pahat dahulu masih ada ya. Tanda-tandanya sampai saat ini, bekas-bekasnya sampai saat ini masih ada, dan wahasid sebagian sudah hilang ya, tidak ada lagi bekasnya sama sekali. Kemudian keistimewaan terakhir dari Al-Qur'an yaitu ya Al-Qur'an adalah kitab yang terakhir yang diturunkan ya dan menjadi saksi untuk kitab-kitab sebelumnya ya, yaitu pembeda dan penentu kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Jika sesuai dengan Al-Qur'an maka itu adalah kebenaran, dan jika bertentangan dengan Al-Qur'an maka itu adalah suatu kebatilan. Ini adalah keutamaan Al-Qur'an yang kita bisa sebutkan, dan ini adalah akhir dari penjelasan tentang iman kepada kitab-kitab. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang iman kepada Rasul, dan juga ada banyak pembahasan tentang iman kepada Rasul ini, ya mulai dari hukum beriman kepada Rasul, ya, pengertian Nabi, Rasul, dan perbedaan antara Nabi dan Rasul, sampai nanti ada pembicaraan tentang mukjizat Anbiya, ya, perbedaan antara mukjizat dengan karamahnya para wali, dan apa itu karamah aulia. Ini semua akan kita terangkan pada pembahasan berikutnya insya Allah. Dan kita cukupkan kajian kita hari ini. Jika ada satu atau dua pertanyaan, dipersilahkan.